Oke guys, kita lanjutkan pembahasan tentang options ya. Nah, kalau options, nah bedanya adalah apa dengan si forward contract? Nah, kalau options yang ini ya. Nah, maka baca dulu deh ya. Ada call, ada put ya. Kalau call itu namanya right to buy. Jadi hak untuk membeli ya, membeli apa? Membeli saham. Kalau put maka hak untuk menjual saham ya. Jadi kalau kita membeli put options berarti kita akan membeli hak untuk menjual saham. Saham yang kita miliki kita akan jual ke orang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita membeli put options jangan kebolak-balik nih ya. Kalau dia call options kita membeli call options berarti kita membeli hak untuk membeli saham seseorang, saham perusahaan. Nah, kalau kita membeli put options, maka kita akan menjual saham yang kita miliki kepada seseorang, ya. Ya saham PTA gitu ya, dan saham atau yang lainnya. Nah, jadi memang jangan ketukar gitu ya. Jadi ini call, ini put. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur value dari options ya? Nah, ini dengan menggunakan Black-Scholes option pricing model. Ya, nanti kita akan bahas tentang Black-Scholes. Tetapi di sini saya pengen jelaskan tentang logik dari options ini ya, dari grafik ini ya. Oke, kita akan membagi pembahasan options menjadi dua. Logiknya dulu kita bahas, baru nanti video berikutnya baru tentang Black-Scholes-nya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan lanjutkan. Sebenarnya saya udah nggak sabar sih ke Black-Scholes ya, biar seru. Oke, mainkan. Kita bahas. Nah, sekarang pada di sini ada grafik tentang apa? Tentang call options ya. Dan dia buying. Maksudnya itu apa? Maksudnya kita membeli options tersebut, membeli call options. Artinya apa? Kita kalau dia membeli call options berarti kita membeli hak untuk membeli saham PT XYZ pada tingkat harga 20 di masa yang akan di 90 hari kemudian. Dan kalau kita membeli seharga 20 ini, kita akan dapat premium, akan dapat tambahan 4 gitu ya, $4. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita sebagai buyer, kita yang membeli si hak untuk membeli saham PT XYZ ini, maka kita akan melihat grafik yang ini, teman-teman ya. Nah, dari sini kita bisa kelihatan bahwa kalau kamu bisa membeli saham PT XYZ, dan ingat options ini sifatnya sunnah ya, nggak wajib. Kalau forward itu wajib ya. Kalau ini sunnah lah, maksudnya boleh iya boleh enggak gitu ya. Oke, nah sekarang kita bahas lagi. Kita lihat kembali ke grafik ini ya. Kalau kita sebagai buyer, maka kita akan membeli saham XYZ pada harga 20 ini. Kapan belinya? 90 hari kemudian ya. Nah, di sini ada dua kondisi. Bisa jadi harga pasarnya di atas atau bisa jadi harga pasarnya itu di bawah dari 20 gitu ya. Nah, di sini kalau harga pasarnya di atas 30, maka kita untung ya. Maka kita untung tuh selisihnya ya. Nah, seperti itu ya. Dapatlah untung. Kenapa untung, Pak? Karena harganya cuman harga pasarnya 30 sedangkan kita membeli seharga 20. Kita dapat opportunity gain gitu ya, opportunity gain ya, seperti itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya sudahlah, ini akan lebih favorable bagi siapa? Bagi si buyer ya. Nah, makanya ketika kondisinya kita sebagai buyer dari call options, maksimum profit kalau harga di atas 20 itu nggak unlimited gitu ya. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau ternyata pada hari ke-90 harga options kita di bawah 20 atau harga pasar saham kita adalah harga pasar saham XYZ itu adalah 10 gitu ya. Maka ini kan ada loss ya, selisihnya ada loss ya. Kenapa? Karena kita sebetulnya akan membeli di harga 20. Padahal harganya lebih murah, harga pasarnya ya, ini lebih murah. Nah, kita akan membeli dengan harga yang lebih mahal ya. Dengan harga yang lebih mahal. Karena kenapa? Kita akan membeli pada tingkat harga yang lebih mahal dari harga pasar. Kalau ternyata harga pasarnya adalah 10 gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, tapi gitu ya, tapi karena sifatnya tidak wajib, nah ini yang perlu diperhatikan. Karena sifatnya sunnah, maka ketika pada expiration date pada hari ke-90 harga saham XYZ itu nilainya di bawah 20,
ya udah daripada lu rugi, nggak usah lu beli gitu ya, tunggu aja harganya naik gitu. Ya seperti itu ya. Jadi nunggu nunggu aja harganya naik atau di atas 20 gitu ya, biar dia bisa dieksekusi. Itu kan karena options itu apa deadline-nya adalah sampai dengan di maturity date-nya itu di periode ke-90, dan kita ada dua ya, ada yang European style ya, European style options, dan ada yang American style. Nah, kalau American style itu artinya apa namanya? Kalau European dulu deh ya. Kalau European style, maka dia harus membeli option tersebut di hari ke-90 exactly. Nah ya, tapi kalau dia tipenya American style, maka dia boleh mengeksekusi options yang penting belum jatuh tempo gitu ya. Artinya di antara 90 hari ini dia bisa membeli options ya. Mengeksekusi options tersebut. Jadi bisa dilihat nih mana yang lebih menguntungkan. Nah, itu kalau American style. Tapi kalau European style di bawah hari ke-90 nggak bisa dibeli, nggak bisa dieksekusi. Harus exactly hari ke-90. Nah, itu kalau di European style ya. Nah, misalkan ini di European style ya. Jadi ketika di hari ke-90 biar nyambung karena nanti Black-Scholes juga itu menggunakan European style asumsinya ya. Nah, ketika di hari ke-90 ternyata harga optionsnya adalah 10, maka ya udah kita nggak bisa nunggu besok gitu ya. Intinya adalah lu beli atau enggak hari ini. Kalau enggak ya udah berarti kita akan kehilangan ya premiumnya. Ya. Nah, inilah yang dinamakan maximum loss-nya senilai minus $4. Nah, gitu ya. Seru kan? Oke, nah itu adalah call options ya. Nah, kalau dia sebagai seller atau sebagai penjual dari option tersebut, kalau kita sebagai buyer dari call options, artinya kita membeli janji untuk membeli gitu ya, untuk membeli saham XYZ. Nah, kalau dia sebagai penjual, maka kita akan menjual saham XYZ kita kepada si pembelinya gitu, pemilik call options-nya. Nah, kalau gitu ya kebalikannya dari yang atas ini ya. Kalau ternyata harganya apa namanya di atas 30 gitu kan ya, maka apa namanya kita akan jual seharga 20 ya, seperti itu ya. Kita akan jual seharga 20. Nah, ini kan loss sebetulnya. Kenapa loss, Pak? Wong dia seharusnya sebagai penjual dia bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi ya. Kalau tanpa options, dia akan mendapatkan menjual dengan harga yang lebih tinggi, yaitu 30. Tapi dengan adanya options, dia malah cuma bisa jual di harga 20. Ya ada loss ya. Nah, makanya kalau untuk apa namanya, kalau ini kan kalau 30 berarti loss-nya adalah 10 ya. Nah, tapi pada dasarnya kalau kita tidak batasi, ya misalkan ya bisa jadi lebih dari 30 kan. Nah, that's why ketika dia sifatnya adalah call options dan kita sebagai penjualnya, ya maka dengan kondisi apa namanya optionsnya di atas 30 kita akan mendapatkan maximum loss yang unlimited ya. Nah, tidak ada batasannya ya. Bisa di atas 30, bisa 100, bisa 120, bisa 1000, 1 juta dan sebagainya. Nah, kebalikannya sekarang ketika harganya ada di tingkat $10, nah kita akan dapat untung. Kenapa? Karena kita sebetulnya menjual dengan harga yang lebih tinggi di harga 20 ya. Nah, jadi gitu. Jadi pada hari ke-90 dilihat nih apa namanya kalau harganya 10 gitu ya. Dilihat tuh si pemegang opsinya dia bakal beli atau enggak ya. Kalau dia beli maka kita akan ada gain. Seperti itu ya. Gainnya berapa sih ya selisihnya ya? 10 ini ya. Harga pasarnya 10, harga belinya 20, harga yang disepakati ya. Berarti dapat gain sebesar 10. Nah, kemudian kalau ternyata si bayarnya pemilik optionsnya itu tidak jadi beli karena ya ngapain juga gue beli di harga yang lebih rendah. Toh gue ngapain juga gue beli ketika harga marketnya itu market price-nya 10 karena gue tetap akan beli seharga 20. Itu kata si pemegang optionsnya. Nah, kata si bayarnya. Nah, kalau kata sellernya ya suka-suka lu lah gitu. Nah, bagi seller ya udah kalau ternyata si optionsnya itu tidak jadi dieksekusi oleh buyer, maka kita akan mendapatkan maksimum profit sebesar $4. Kenapa? Kita tidak perlu bayar premium ke si bayarnya, gitu ya. Nah, oke. Nah, itu adalah kondisi kalau call options ya. Nah, sekarang bagaimana dengan put options ya? Nah, ingat kalau put options itu janji untuk menjual ya, menjual saham ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kebolak-balik janji untuk
jual saham, ya. Artinya kalau kita membeli put options berarti kita akan berjanji membeli saham XYZ, ya. Pada tingkat harga 20 di hari ke-90, ingat ya, kalau kita menggunakan asumsi European style, ya. European style options artinya kalau European style itu kita hanya boleh membeli options di hari ke-90. Sebelum hari ke-90 kita nggak boleh beli, ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, inilah yang nanti akan nyambung ke Black-Scholes, ya. Oke, nah sekali lagi, kalau kita membeli yang namanya put options, artinya kita membeli janji untuk menjual saham XYZ di hari ke-90 pada tingkat harga 20 dan kita akan mendapatkan premium sebesar $3 per shares, ya. Nah, oke, nah dari sini grafiknya kebalikannya, ya. Jadi ketika harganya gitu ya, ketika harganya adalah di 10 gitu ya. Ketika harganya adalah 10, maka kita akan berjanji menjual seharga 20, ya. Nah, kalau kayak gini kita akan mendapatkan untung, ya. Seperti itu ya, mendapatkan untung, gain. Kenapa? Uang harga pasarnya 10, kalau kita jual dapat 10 doang, tapi kalau dengan adanya options kita akan mendapatkan harga sebesar 20, gitu ya, sehingga dapat gain dong. Kita bisa menjual saham kita di harga yang lebih tinggi dari harga pasar, yaitu $10 kan harga pasarnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kebalikannya apabila ternyata pada saat hari ke-90 itu harga pasarnya adalah di atas dari 20 atau misalkan $30, ya. Maka kalau kita jual kita rugi, ya. Ya, kenapa rugi? Karena kita akan mendapatkan harga ya jualnya sebesar 20 doang, $20 per saham. Kalau kita nggak ada options, kita bisa menjual $30 per saham. Seperti itu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah kita akan ada loss kalau mengeksekusi options ini. Nah, artinya apa? Kalau kayak gini mah mendingan gak usah dieksekusi dong, kata si pembeli dari put options. Ya udah, kalau nggak dieksekusi, berarti paling tidak kita akan kehilangan ya premium sebesar $3, sehingga itulah yang menjadi maksimum loss-nya, ya. Nah, itu kalau kita sebagai buyer untuk put options, ya. Sekarang kalau kita sebagai seller atau penjual dari si put options, nah maka kebalikannya gitu. Kalau kita sebagai penjual ya dari put options, artinya ini adalah kalau kita sebagai penjual maka kita akan membeli, ya. Sunahnya adalah untuk membeli gitu. Disunahkan untuk atau tidak diwajibkan untuk membeli, ya. Jadi memiliki opsi untuk membeli si option tersebut pada harga yang disepakati, ya. Membeli apa ya? Bukan option ya, membeli saham XYZ, ya. Saham XYZ pada harga yang disepakati gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau pada hari ke-90 lagi ya, harganya misalkan adalah 30 gitu ya. Harganya adalah 30 ya. Maka harga pasarnya ini market price-nya, market value-nya adalah 30. Maka kita akan membeli dengan harga 20. Ya, ini adalah gain ya. Ini adalah gain. Kenapa? Kita akan membeli pada harga yang lebih murah daripada harga pasar sebesar $30 per saham. Ya. Seperti itu. Sehingga gain-nya ya selisihnya 10 ya. Seperti itu. Nah, itulah. Jadi enak kalau ini kebolak-balik ya jadinya. Kalau dia sebagai penjual put options, maka dia akan menjual janji untuk membeli saham XYZ pada hari ke-90. Dan kalau di hari ke-90 harga sahamnya adalah 30, maka dia cuma wajib disunahkan memiliki opsi untuk membeli seharga $20. Itu pun kalau si bayarnya melepas gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau bayarnya melepas ya di harga 30, maka kita akan bayarnya dilepas gitu ya, sedangkan menjual sahamnya pada hari ke-90 dan harga pasar saat itu adalah $30 per saham, maka si seller akan mendapatkan gain sebesar 10 ya. Selisih antara harga beli yaitu di angka 20 dengan harga pasarnya sebesar 30 ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kebalikannya, kalau ternyata dia membeli harga pasarnya adalah 10 gitu ya. Sedangkan dia sebagai penjual dari put options, maka ya udah, ini adalah loss ya.
Kenapa loss? Karena dia akan membeli dengan harga yang lebih tinggi, membeli saham XYZ dengan harga yang lebih tinggi, yaitu di harga $20 per saham. Ya. Nah, dan dari sini biasanya kalau kayak gini kan berarti si buyer akan menjual sahamnya ya, menjual sahamnya. Iya dong, karena pada saat expiration date di hari ke-90, harga sahamnya 10, ya udah dia mendingan jual aja seharga 20 kan. Nah, maka di satu sisi si buyer akan mendapatkan gain ya, akan mendapatkan gain ya. Di sisi lain si seller akan mendapatkan loss ya, seperti itu ya. Nah, itulah yang terjadi. Berapa loss-nya? Ya 10 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, dan juga ditambahin ya, ditambahin dengan apa? Ditambahin dengan si profitnya. Ditambahin dengan si premiumnya 3 ya. Jadi loss-nya lebih gede ya, 10 tambah 3. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini kan kalau ternyata dia di harga 30 gitu ya, si buyer yang nggak jadi jual, maka dia akan mendapatkan opportunity gain sebesar $3 karena tidak jadi memberikan premium kepada si buyer sebesar $3 per saham ya. Oke, nah seperti itu kurang lebih penjelasan mengenai option. Semoga bisa dipahami. Dan nanti kita akan bahas tentang Black-Scholes model untuk menilai value dari options ya. Terima kasih.